Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Refri Hardiantoro dengan nomor induk mahasiswa 850778858 dengan mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan modul 1 KP2 yaitu dengan judul percobaan simbiosis. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar saya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan di praktikum ini. Pertama ada alat tulis, kedua ada tabel pengamatan, dan yang ketiga ada lingkungan di sekitar saya. Simbiosis adalah hubungan erat antara yang berbeda jenis. Simbiosis dibedakan menjadi tiga, yaitu komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Di sini saya akan mengidentifikasi simbiosis parasitisme karena banyak terjadi di lingkungan sekitar saya. Hubungan parasitisme yang pertama yaitu pohon duku dengan benalu. Benalu adalah tumbuhan parasit yang menempel di pohon duku. Benalu mengambil air dan nutrisi dari pohon duku yang menyebabkan pohon tersebut kekurangan makanan. Akibatnya pertumbuhan pohon duku bisa terhambat. Dahannya menjadi lemah dan bahkan bisa mati. Benalu diuntungkan karena mendapatkan sumber makanan, sedangkan pohon sisek dirugikan. Hubungan parasitisme yang kedua yaitu pohon jagung dan ulat. Ulat adalah larva dari berbagai jenis serangga yang memakan daun pohon jagung. Ulat menghabiskan daun jagung untuk tumbuh dan berkembang, sementara pohon jagung kehilangan kemampuan untuk berfotosintesis secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan hasil jagung menurun. Ulat diuntungkan karena mendapat makanan, sedangkan pohon jagung dirugikan. Hubungan parasitisme yang ketiga yaitu daun cabai dan kutu. Daun adalah serangga kecil yang menghisap cairan dari daun cabai. Kutu daun merusak jaringan tanaman dan menyebabkan virus menyebar menjadi keriting dan menguning dan akhirnya mati. Tanaman cabai menjadi lemah dan kurang produktif. Kutu daun diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan daun cabai dirugi. Hubungan parasitisme yang keempat yaitu daun kacang dan ulat. Sama seperti pohon jagung, ulat memakan daun kacang. Ulat menghabiskan daun kacang untuk tumbuh dan berkembang, sementara tanaman kacang kehilangan kemampuan untuk berfotosintesis secara efektif. Hal ini dapat menurunkan hasil panen kacang. Ulat diuntungkan karena mendapat makanan, sedangkan tanaman kacang dirugikan. Hubungan parasitisme kelima yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk menghasilkan telur. Ketika nyamuk menghisap darah manusia, ia mengambil nutrisi yang dibutuhkan untuk reproduksi. Sementara itu manusia dirugikan karena gigitan nyamuk menyebabkan gatal, iritasi, dan berpotensi menyebabkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan manusia dirugikan. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme adalah hubungan interaksi antara dua organisme, di mana satu pihak yaitu parasit mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain yaitu inang. Parasit bergantung pada inang untuk kelangsungan hidupnya, sementara inang yang menderita kerugian seperti kekurangan nutrisi, kerusakan jaringan, atau bahkan kematian. Baik, itulah praktikum saya. Sekian dan terima kasih.